Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Literasi Digital kelas 2022B yang beranggotakan saya, Farhani Indah Tamita, dengan NIM 092. Saya Falbia Safar NIM 098. Saya Desi Kumalasari dengan NIM 042. Di sini kami akan memberikan informasi tentang apa itu kemajuan teknologi berasal dari sejarah panjang manusia dalam mencari cara untuk memudahkan kehidupan dan meningkatkan efisiensi. Sejak awal peradaban manusia, teknologi telah berkembang dan berevolusi, mulai dari penemuan roda dan tulisan, hingga penemuan mesin uap, listrik, dan komputer. Salah satu faktor utama yang mendorong kemajuan teknologi adalah kebutuhan manusia untuk mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapinya. Contohnya, ketika manusia membutuhkan alat yang lebih efisien untuk memotong kayu, maka mesin gergaji diciptakan. Ketika manusia ingin berkomunikasi dengan orang-orang di tempat yang jauh, maka telepon dan internet ditemukan. Kemajuan teknologi dapat diartikan sebagai perkembangan dan inovasi teknologi yang harus meningkatkan kemampuan manusia dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari. Kemajuan teknologi mencakup berbagai macam bidang seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, energi, dan lain sebagainya. Secara umum, kemajuan teknologi terjadi sebagai hasil dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh para ahli dan peneliti di berbagai bidang. Hasil dari penelitian ini kemudian diaplikasikan dalam produk dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa contoh kemajuan teknologi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir meliputi: yang pertama, ada peningkatan kecepatan dan kapasitas komputer serta internet, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas seperti streaming video, mengakses informasi, dan bekerja secara online dengan lebih efisien. Kedua, ada perkembangan teknologi smartphone yang memiliki kemampuan yang semakin canggih, seperti pengenalan wajah, pemindaian sidik jari, dan teknologi kamera yang semakin. Lalu yang ketiga, ada peningkatan teknologi kendaraan, seperti mobil listrik dan mobil otonom yang dapat mengemudi sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat serta dampak dari teknologi. Manfaatnya itu sendiri pastinya sangat banyak untuk kehidupan manusia dan berbagai sektor kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari teknologi. Yang pertama yaitu ada meningkatkan efisiensi dari produktivitasnya. Di sini teknologi memungkinkan manusia untuk melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari produktivitas. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kualitas hidup. Kemajuan teknologi ini dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan energi telah memberikan dampak positif pada kualitas hidup manusia. Yang ketiga yaitu meningkatkan koneksi sosial dan komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi seperti smartphone dan media sosial memudahkan manusia untuk terhubung dan berinteraksi dengan orang lain dari berbagai tempat di seluruh dunia. Di sini akan meningkatkan koneksi sosial dan memperluas jaringan sosial. Berikutnya yaitu meningkatkan kemampuan belajar dan pendidikan. Teknologi telah mengubah cara belajar dan pendidikan dengan memungkinkan akses ke informasi dan sumber daya pendidikan dari berbagai tempat di seluruh dunia. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kemajuan ekonomi. Teknologi memungkinkan manusia untuk mempercepat inovasi dan mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan kemajuan ekonomi. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas lingkungan. Kemajuan teknologi dalam energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan lainnya telah membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu dampak dari teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi memiliki dampak yang kompleks dan beragam pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Tentunya di sini dampak dibagi menjadi dua bagian, yaitu dampak negatif maupun dampak positif. Berikut saya akan menyebutkan contoh-contoh dari dampak positif. Yang pertama, ada dampak positif pada produktivitas dan efisiensi.
Kemajuan teknologi telah membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor, seperti industri, pertanian, dan kesehatan. Kedua, ada dampak positif pada kualitas hidup. Kemajuan teknologi juga membawa dampak positif pada kualitas hidup manusia, seperti teknologi medis yang membantu meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup. Yang terakhir yaitu dampak positif pada komunikasi dan koneksi sosial. Kemajuan teknologi komunikasi seperti media sosial dan smartphone telah membantu meningkatkan komunikasi dan koneksi sosial antara manusia. Contohnya, media sosial memungkinkan manusia untuk terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia dan berbagai pengalaman dan informasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Yang pertama, dampak negatif pada kesehatan. Kemajuan teknologi juga dapat membawa dampak negatif pada kesehatan manusia. Contohnya, paparan radiasi dari perangkat elektronik dapat berdampak negatif pada kesehatan. Kedua adalah dampak negatif pada lingkungan. Kemajuan teknologi juga dapat membawa dampak negatif pada lingkungan, seperti polusi udara dan perubahan iklim. Yang ketiga, ada dampak negatif pada privasi dan keamanan. Kemajuan teknologi ini juga membawa dampak negatif pada privasi dan keamanan. Contohnya, data pribadi manusia dapat mudah diretas, dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan pengawasan dapat memicu masalah privasi dan pengawasan yang berlebihan. Yang terakhir yaitu dampak ekonomi. Kemajuan teknologi juga dapat membawa dampak pada sektor ekonomi. Contohnya, teknologi automasi dapat menggantikan pekerja manusia dan memicu masalah pengangguran struktural. Sedangkan e-commerce dapat mempengaruhi modal bisnis tradisional dan mengubah pasar. Dalam rangka meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari kemajuan teknologi, perlu dilakukan pengaturan dan regulasi yang tepat serta pengembangan teknologi. Contoh teknologi di masa sekarang, yang pertama adalah cloud computing. Ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dan aplikasi dari jarak jauh melalui internet. Dengan adanya teknologi ini, pengguna dapat mengakses data dan aplikasi mereka dari mana saja dan kapan saja, asalkan mereka memiliki koneksi internet. Berikutnya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Teknologi AI adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Contoh dari teknologi AI adalah asisten pribadi digital atau digital personal assistant, chatbot, dan mobil otonom atau self-driving car. Selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT. Ini adalah teknologi yang memungkinkan berbagai jenis perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Dalam IoT, perangkat seperti kulkas, lampu, dan mesin cuci dapat terhubung dengan internet dan dikontrol melalui aplikasi. Next ada Augmented Reality atau AR dan Virtual Reality atau VR. Teknologi AR dan VR memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan yang dibuat oleh komputer. AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata, sedangkan VR menciptakan dunia maya yang terpisah dari dunia nyata. Teknologi ini telah diterapkan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam industri game, simulasi, dan pendidikan. Dan ada teknologi kesehatan digital atau digital health technology. Teknologi ini mencakup berbagai macam teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Contoh dari teknologi kesehatan digital meliputi telemedicine, wearable device, dan sistem manajemen rekam medis elektronik atau electronic health record atau EHR. Kemampuan teknologi dalam masa kini memang sangat berguna, seperti penguasaan TIK, literasi digital, penggunaan Microsoft Office, penguasaan desain, karena membutuhkan
skill collaboration, communication, critical thinking, dan creativity seseorang. Biasa disebut dengan 4C.